Halo semuanya, perkenalkan kami dari Laskar 21 ingin menjelaskan tentang ASD, yaitu Autism Spectrum Disorder. Untuk lebih lengkapnya, simak video di samping ya. Menurut Clark et al. Dalam jurnal 2018, Autism Spectrum Disorder adalah istilah konstelasi defisit komunikasi sosial yang lebih awal dan perilaku sensorik motorik berulang yang berkaitan dengan komponen genetik yang kuat serta penyebab lainnya. Autism Spectrum Disorder adalah kategori perkembangan saraf. Gangguan yang ditandai dengan gangguan sosial dan komunikasi dan perilaku terbatas atau berulang. Menurut Sharma et al., Autism Spectrum Disorder atau ASD yaitu gejala mengacu pada sekelompok gangguan perkembangan saraf termasuk autisme, Asperger syndrome atau AS, dan gangguan perkembangan lain atau PDD-NOS. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan saraf yang mempengaruhi perkembangan dan kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Penyebab Autism Spectrum Disorder menurut para ahli yaitu yang pertama, adanya cacat gen atau mutasi yang berpengaruh terhadap perkembangan otak dan sel-sel di dalamnya. Kondisi ini terjadi pada perkembangan awal individu di dalam kandungan. Yang kedua yaitu konsumsi obat-obatan selama kehamilan, yaitu obat thalidomide dan valproate. Faktor keturunan atau genetik memiliki kemungkinan besar seorang anak juga akan mengalami autis. Hal ini diakibatkan gen yang diwariskan oleh orang tua dapat menyebabkan gangguan perkembangan, terutama gangguan kognitif. Hal tersebutlah yang menyebabkan penderita autis mengalami keterlambatan perkembangan bicara, kecemasan, perilaku hiperaktif, dan impulsif. Seorang anak yang kelebihan asam folat menyebabkan resiko 2 kali lipat anak mengalami autism. Namun, jika kekurangan dapat juga meningkatkan risiko autism pada anak. Autism Spectrum Disorder atau ASD memiliki beberapa gejala, yaitu kemampuan sosial yang rendah, sulit berkomunikasi verbal dan nonverbal, dan melakukan perilaku berulang atau stereotip. Keragaman gejala dan hormon perilaku adaptif pada populasi autis membuat sulit untuk mengembangkan pengobatan efektif dan tindakan diagnostik yang lebih baik. Dan ada beberapa bukti bahwa kebutuhan kesehatan orang dengan gangguan autisme terkadang diabaikan. Anak dengan autisme bisa mendapatkan penanganan untuk menunjang tumbuh kembangnya dan mendukung proses belajarnya. Penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Berikut beberapa pilihan metode terapi untuk pengidap autisme. Yang pertama, perilaku dan komunikasi. Terapi ini dapat dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran kepada pengidap termasuk kemampuan dasar sehari-hari baik verbal maupun non-verbal. Hubungan anggota keluarga dan orang sekitar sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak autisme. Penanganan Autism Spectrum Disorder selanjutnya yaitu dengan pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan ini tidak dapat menghilangkan penyakit autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contoh obat-obatannya yaitu obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah tidur, dan lain-lain. Yang ketiga itu psikoterapi yang bertujuan untuk melatih cara berpikir dan cara bertindak anak dengan autisme. Dalam hal ini, orang tua dapat menjadi pihak yang menerima intervensi bersama anak. Namun sayangnya masih jarang tempat terapi autisme di Indonesia yang melibatkan orang tua dalam praktik terapinya. Peran orang tua itu dapat menjadi fondasi dasar terciptanya intervensi yang sukses kepada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, penelitian juga telah membuktikan bahwa intervensi yang sukses itu akan mempengaruhi perkembangan anak autism dan juga kestabilan emosi orang tuanya. Yang pertama, lakukan pola hidup sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat akan menghindarkan ibu dan janin dari berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan zat besi. Menurut American Journal of Epidemiology, ibu hamil yang kekurangan zat besi memiliki kemungkinan lebih besar melahirkan anak autisme dibandingkan dengan yang tidak kekurangan zat besi. Pencegahan yang ketiga yaitu minum suplemen asam folat. Otak bayi mulai berkembang saat masih dalam kandungan. Oleh itu, seorang ibu yang kekurangan folat saat hamil meningkatkan risiko autisme pada anak yang dilahirkannya. Yang keempat, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Dokter akan memberikan saran yang tepat terkait kondisi kehamilan Anda. Yang kelima adalah terapkan pola hidup sehat. Menjaga kesehatan pada ibu hamil dapat mengurangi resiko autism pada anak yang dikandungnya. Pola hidup sehat yang dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari rokok, alkohol, serta berolahraga. Pencegahan yang keenam yaitu jangan sembarang minum obat. Apabila memerlukan obat saat hamil, tanyakan kepada dokter obat apa yang aman dikonsumsi seorang ibu hamil. Sembarang minum obat saat hamil dapat menyebabkan autisme pada anak.
Menurut CDC, autisme terdapat 1 dari 166 kelahiran, dan menurut National Institute of Mental Health Amerika, sekitar 2 dan 6 per 1000 orang menderita autisme. Insiden ini konsisten di seluruh dunia, tetapi prevalen laki-laki 4 kali lebih besar daripada perempuan. Nah, itu dia penjelasan tentang Autism Spectrum Disorder. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat ya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dan kami ucapkan Terima kasih.